cermin itu ada satu titik. Ini cermin. Cermin itu, Ustaz saya nggak suka cermin yang oval, yang bulat. Oke, kita ikuti selera cermin bulat. Satu kali berdosa, satu titik. Satu kali berdosa, satu titik. Satu kali berdosa, satu titik. Dosanya agak banyak. Sampai akhirnya hitam cermin itu. Kalau sudah cermin itu hitam, maka orang yang putih pun akan melihat wajahnya hitam. Hati menjadi hitam gara-gara dosa. Makanya begitu ada dosa sedikit, setelah dia dibersihkan, taubat. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, tubu ilallah, taubatlah kepada Allah taubatan nasuha, bersih-bersihnya, bersih. Pulang haji bersih. Datang tamu, ceritain kawan sekamar, shopping melulu kotor lagi. Wa nafsin wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Lalu kemudian apa kata Allah Subhanahu wa taala? Qad aflaha man zakkaha. Qad aflaha, beruntunglah orang, man zakkaha. Qad, sungguh, aflaha, beruntung, man, orang, zakkaha, yang mensucikannya. Beli Quran yang ada terjemah potong-potong perkata. Qad, sungguh, aflaha, beruntung, man, orang, zakkaha, mensucikannya. Kosakata terbanyak dalam Quran dalam surat yang kedua, surat Al-Baqarah. Begitu indah Allah menyusunnya. Siapa yang menguasai kosakata Al-Baqarah mudah untuk memahami surat yang lain, karena otomatis dia sudah memegang perbendaharaan kosakata-kosakata itu. Qad aflaha man zakkaha, beruntunglah orang yang mensucikannya, mensucikan jiwanya. Yang kedua, wa qad khaba, rugi, sia-sia, man, orang, dassaha, yang mengotorinya. Suci, kotor, baik, buruk, pilihan ada bersama kita. Pagi ini diri kita punya dua pilihan. Hari libur, tidak ada aktivitas, sedang off, pilihan dua. Fujur, takwa. Fujur, teman-teman sudah ngajak. Bro, gimana kalau kita ke kolam renang pagi ini? Koramnya campur-campur. Mantap ini. Tapi kata si takwa, ada satu SMS lagi, ayo kita ngaji. Pilih mana ya? Fujur, takwa. Fujur, takwa, fujur, takwa, fujur. Menang fujur. Tapi kata yang satu kita lanjutkan. Takwa, fujur, takwa, fujur, takwa. Jadi kalau gitu, ente silakan fujur, aku takwa. Ente mana? Aku takwa dulu, habis itu baru fujur. Maka hidup ini ada pilihan. Tak ada Allah memaksa, tak ada. Allah cuma berikan pilihan. Ini dirimu, wahai Abdul Somad. Lalu aku jelaskan pada engkau ini baik, ini tidak baik. Kitabnya namanya Quran, penjelasannya namanya hadis. Orang yang menjelaskannya namanya al-ulama warasatul anbiya. Iqra, silakan baca. Kalau enggak paham, enggak ngerti, enggak paham, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya orang yang tahu kalau kamu tidak tahu. Maka saya tak terlalu lama tasyah ini. Jelas selesai habis ayat ini kita akan membahas beberapa pertanyaan. Tolong pertanyaannya jangan yang memancing-mancing. Jelas. Satu yang ingin dijelaskan Allah tentang dirimu dan sifat aslinya yang suci. Yang kedua dijelaskan Allah bahwa ada dua jalan, satu namanya jalan jelek, satu namanya jalan baik.
Kalau engkau mengikuti jalan yang suci, kau sucikan dirimu, maka kau beruntung. Tapi kalau engkau kotori dirimu, maka engkau khaba, sia-sia, rugi, tak dapat kebaikan. Jelas. Nah, yang mengotori jiwa itu, yang mengotori nafs diri itu terbagi dua. Ada yang fisik, ada yang non fisik. Ada yang fisik, ada yang psikis. Fisik, narkoba, apalagi seks bebas, apalagi DLL. Kalau mau disebut banyak sekali, tak apa-apa aja. Ini yang fisik, benda, materi, nampak. Yang psikis, hasad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Dengki, nggak senang lihat orang bahagia. Ini berapa orang yang hasad ngelihat saya pakai jaket baru? Ustaz Somad biasa di mana-mana ceramah pakai koko aja. Mentang-mentang depan artis pakai jaket, saya tidak tahan AC dingin. Makanya kalau saya di hotel AC-nya mati. Makanya dingin saya pakai. Itu pun mereknya Casio, dikasih orang. Kan saya beli. Hasad. Tak senang melihat orang lain dapat nikmat. Ada lagi penyakit psikis namanya hubbul jah. Suka popularitas. Suka. Asal habis ceramah tengok like-nya berapa ya. Follower sekarang berapa ya. Ustadz nyindir kami, saya tak suka nyindir-nyindir. Saya sukanya to the point aja. Hubbul jah. Ada lagi namanya riya. Diambil dari kata ra'a. Ra'a melihat. Riya memperlihatkan amal. Kalau sholat tahiyatul masjid di masjid, lamanya. Allah Akbar. Yasin dibaca. Tapi kalau di kamar sholat sendirian, iftitah, fatihah, ayat, satu napas tembus. Selesai. Ini riya. Ini penyakit. Kira-kira mana yang lebih berbahaya? Penyakit fisik apa psikis? Kalau fisik ini, semua penyakit fisik dia mengerti bahwa itu salah. Semua penyakit fisik dia ngerti bahwa itu salah. Pecandu narkoba dia tahu bahwa itu salah. Ente tahu ini salah kan? Salah. Kenapa belum berhenti? Nunggu ketangkap. Ente tahu nggak kalau seks bebas ini salah? Tahu salah. Kenapa belum berhenti? Ya nantilah udah agak-agak tua dikit. Tapi penyakit psikis dia tidak sadar bahwa yang dia lakukan itu salah. Wa yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Mereka menyangka sedang berbuat baik. Mereka sedang menyangka berbuat amal soleh. Padahal sebenarnya mereka sedang mengotori jiwanya. Satu kali salah, kita seperti berhadapan dengan cermin. Cermin itu ada satu titik. Ini cermin. Cermin itu, Ustadz saya nggak suka cermin yang oval, yang bulat. Oke, kita ikuti seleranya. Cermin bulat. Satu kali berdosa, satu titik. Satu kali berdosa, satu titik. Satu kali berdosa, satu titik. Dosanya agak banyak. Sampai akhirnya hitam cermin itu. Kalau sudah cermin itu hitam, maka orang yang putih pun akan melihat wajahnya hitam di cermin. Hati menjadi hitam gara-gara dosa. Makanya begitu ada dosa sedikit, setelah dia dibersihkan, taubat. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, tubu ilallah, taubatlah kepada Allah taubatan nasuha, bersih sebersih-bersihnya, bersih. Pulang haji bersih. Datang tamu, ceritain kawan sekamar, shopping melulu, kotor lagi. Begitulah Allah Subhanahu wa taala
Makanya yang sudah suci bersih jangan kau kotori. Suci bersih, begitu ada terasa sedikit astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Cermin ini bukan mau ngelihat yang tidak-tidak, tapi melihat diri kita. Ketika kita merasa diri kita bersih, tidak ada dosa, sesungguhnya saat itu kita sedang berdosa. Yang paling baik adalah melihat diri kita tempat segala silap, salah dan dosa. Ustaz Somad kan ustaz, ada dosanya? Ada. Masih digoda setan. Setannya ustaz juga. Oleh sebab itu maka senantiasa merasa diri ini banyak silap, banyak salah, banyak dosa.